Halo semua, jumpa lagi dengan saya Yaka di podcast Senyum Ismi. Dan kali ini kita akan kedatangan seorang narasumber dulu pejuang senyum juga yang sangat fenomenal di masanya, sekaligus volunteer, sekaligus juga pernah jadi adik asuh. Ini dia narasumber kita, Mbak Rizky. Halo Mbak Rizky. Halo. Oke, panggilannya Mbak. Panggilannya Mbak Kiki. Oh, Mbak semuanya. Ya. Halo semua. Halo pejuang senyum yang kenal Mbak Kiki mungkin bisa komen nanti di kolom komentar. Oke, Mbak Kiki. Mungkin kita kenalan dulu ya, Mbak. Tinggalnya di mana, Mbak? Tinggalnya di sini, saya di dekat XT Square, tapi aslinya dari Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Desa. Desa Gunung Kidul. Iya. Sama, saya juga desa, Mbak, sama. Di Gunung Kidul ya, di Iya. Gunung Kidul. Terus dulu kok tahu senyum dari mana, Mbak? Dulu tahu senyum itu pada waktu 2017, dikenalkan juga dari salah satu adik asuh juga di Senyum. Terus sekitar 2017 bulan Januari. Nah, terus dipanggil ke sini, bertemu langsung dengan Mas Arif. Sebelumnya Mbak Rizky itu dulu pas di Senyum itu ngurusin apa aja? Dulu itu kan ada beberapa program ya, banyak sekali malahan ya. Di Senyum itu banyak sekali program, sampai banyaknya itu saya juga tidak hafal. Jadi mungkin Mbak Rizky bisa mengingat kembali, terus sharing ke teman-teman pejuang senyum yang lagi nonton, lagi menyaksikan. Nanti mungkin kenal sama Mbak Rizky, terus wah itu Mbak Rizky yang dulu itu ya. Gimana Mbak? Itu dulu pas permulaannya ya. Silakan. Dulu kenal senyum itu dikenalin sama adik asuh, namanya Mbak Tri Umiati yang di UIN sekitar tahun 2017. Oh, 2017 ya. Saya juga pas masuk itu 2017 sih, Mbak. Iya, 2017 masuknya langsung ke Sehati, program Sehati. Oh, Sehati. Oke. Nah, terus kegiatannya apa, Mbak? Dulu itu karena masih kayak jadi anak asuh juga, karena ikut jadi anak asuh juga, jadi kegiatannya seringnya kayak berkunjung ke rumah-rumah anak asuh Sehati di berbagai daerah, mulai dari Ponorogo, Magelang, terus di Klaten, Solo juga. Seru ya. Kalau pengalaman yang paling Mbak, yang paling menurut Mbak Kiki itu mengesankan dan sampai sekarang itu teringat, nah, itu pas apa Mbak kira-kira? Pengalaman yang paling berkesan Pas itu di mana itu? banyak sih. Oh, banyak sekali. Kalau banyak sekali, salah satunya aja, Mbak. Salah satunya aja. Salah satunya itu pas ketemu siapa ya? Yang paling berkesan banget itu pas di adik asuh yang di Godian, yang tinggal sama simbahnya itu. Oh, iya. Lupa. Di situ ada Rizky juga ada itu dulu. Rizky. Yang rumahnya kayak sepetak doang kayak gitu. Cowok ya, Mbak? Iya, cowok. Oh, Rizky mungkin Rizky ya, teman-teman ya, pejuang senyum yang lain mungkin nanti kalau salah mungkin bisa di komen atau diralat ya. Iya. Di Godian itu ada Rizky ya. Setahu saya itu ada Rizky juga, Mbak. Rizky yang sekolahnya di SLB ya dulu kayaknya itu. Tapi mungkin sekarang keadaannya gimana, nanti mungkin teman-teman yang pejuang senyum yang generasi sekarang ini mungkin bisa memberikan laporan atau info terakhirnya seperti apa gitu. Mbak Kiki ini kan sudah lulus kuliah ya? Kuliahnya di mana, Mbak? Kuliahnya di UIN. Jurusan apa, Mbak? Jurusannya PGMI atau setara dengan PGSD. Oh, PGMI. PGMI itu Yang kenal dengan saya. PGMI itu SD ya, Pak? SD. SD. Ya, Berarti SD.
jadi guru SD. Wah, jadi guru SD. Di mana, Mbak? Sekarang berkarir di mana? Sekarang berkarir di SD Muhammadiyah Noto Brajan, lebih tepatnya di Ngabean. Itu juga salah satu sekolah inklusi juga. Jadi memang sekolahnya itu banyak, ada yang ABK juga. Udah lama ya di situ, Pak? Di situ mulai berkarir itu 2020, ya udah mau hampir 2 tahunan ini. 2 tahunan. Pas kuliah itu kan dengar-dengar dulu itu sempat jadi adik asuh. Iya. Itu kan kuliah, Iya. terus sambil jadi adik asuh. Itu dulu kok bisa terdeteksi senyum atau mungkin terdeteksi senyum ya, karena kalau adik asuh itu dulu dari rekomendasi teman-teman dan laporan-laporan dari masyarakat seperti itu, terus ada volunteer dari Senyum untuk mensurvei. Itu masih ingat nggak, Mbak? Itu siapa yang nyurvei atau siapa yang datangin jenengan atau gimana gitu? Masih ingat nggak kira-kira? Itu dulu pertama kali itu kenal Senyum kan udah semester akhir ya. Oh, semester akhir. Ya, berarti semester pas akhir 2017 itu sekitar semester 6. Oh, semester 6, semester akhir itu. Nah, itu sebelum kenal Senyum itu saya udah karena dari keluarga yang biasa aja itu, dan posisi pada waktu itu sangat mendesak sekali karena ada suatu problem lah di rumah. Karena pertama dulu sebelum pas masuk kuliah itu sebenarnya saya itu udah sambil kerja, kayak kerja di mana, Pak? kerja ikut-ikut laundry kayak gitu. Yang 1 jamnya itu cuma dibayar 2.500 rupiah. Nah, itu. Jadi itu pengalaman saat ya, Mbak ya. Perjuangan Perjuangan Mbak Kiki. Ya. Itu saat masih kuliah ya? Masih kuliah. Kuliah. Nah, itu karena kegiatannya padat, terus pulang sore juga, jadi udah nggak lanjut di laundry kan. Dan pada suatu ketika itu yang benar-benar susah dilupain banget itu pas saya kan 4 bersaudara. Jenengan nomor berapa? Pertama. Nomor pertama, Ya. berarti sulung ya? Iya, sulung ya. 4 bersaudara, terus adik saya nomor 2 itu mau lulus SMA, terus adik saya yang nomor 3 itu lulus SMP. Oke. Nah itu. Nah terus karena banyak problem juga, terus selisih jarak umur orang tua saya juga jauh banget, 20 tahun. Ibu saya dengan ayah saya, terus ayah saya itu posisinya lagi sakit kayak gitu, dan ibu saya kan berjuang sendiri kayak gitu, benar-benar ngerasain down banget dan bingung harus bayar kuliah gimana, terus karena saya ngekos juga, terus bayar kosnya gimana, terus kehidupan saya gimana. Nah itu cerita-cerita awal mulanya kenal dengan Triumyati, salah satu adik Senyum. Itu cerita-cerita mulai dikenalin dengan Senyum, terus ketemu langsung dengan Mas Arif. Berarti langsung ketemu sama Mas Arif ya? Langsung ketemu dengan Mas Arif, terus langsung ketemu sama Mas Arif. Dan ya ditanya-tanya banyak lah. Kalau untuk yang survei malah nggak survei kayaknya. Iya, karena sudah ketemu sama Mas Arif, ya, sudah ketemu langsung. Karena mungkin saat itu sifatnya urgent ya, dan langsung bisa ketemu sama Mas Arif, jadi ya langsung saja, jadi tidak ada sungguh-sungguh. Sebenarnya ada seperti itu, Mbak. Iya. Oke, Mbak. Wah, itu perjuangannya Mbak Kiki sangat effortnya sangat luar biasa ya, teman-teman ya. Saat kuliah ya disambi kerja juga. Ini teman-teman yang di sini kuliah, yang kupu-kupu kuliah pulang mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman agar tidak kuliah pulang. Jadi ada ada effort yang harus membantu orang tua dan sebagainya. Iya. Oke. Mbak Kiki kan ini sudah lulus ya? Sudah lulus dari UIN. Tahun berapa, Mbak? 2017 2019. Oh, 2019. Oh, pas sebelum Covid ya? Iya, sebelum Covid. Nah, guru SD itu kan, mohon maaf, Mbak. Nah, guru SD itu kan Mbak. Super ya? Super ya. Gurunya itu super.
supernya di mana teman-teman? Lah kan cah cilik-cilik ya. Komennya iki COVID ya. Ya. COVID dan sudah mulai masuk ya, Pak. Sudah mulai masuk. Ya? Masuk. Sudah mulai masuk padahal kudu apa? Jaga jarak dan sebagainya. Kira-kira itu piye, Mbak? Gimana, Mbak? Itu ngaturnya gimana kalau di sekolah ya, Mbak? Itu pas Sebagai sebelum lulus saya udah jadi guru, tapi jadi guru pengganti di salah satu SD juga swasta. Sama itu atau tidak? Beda. Oh, beda. Beda. Berarti udah punya Udah pengalaman juga ya. Oke. Oke. Punya pengalaman juga. Dan itu karena saya juga senang anak-anak dan waktu itu kan ditawarin sama teman juga jadi guru pengganti itu selama 2 bulan dari salah satu itu beda. Tapi beda dengan SD yang sekarang. Sekarang ya. Ya. Nah itu perjuangan banget karena masih dalam sebatas itu apa masalah yang ada di rumah. Nah karena saya anak pertama, terus mungkin juga prinsip saya itu apa yang saya lakukan di sini, apa yang saya rasakan sakit di sini, saya sampai mau nangis. Ini malah mengharukan. Podcastnya masih mengharukan ya. Apa yang saya rasakan di sini jangan sampai orang tua saya melihat kayak gitu. Nah itu saling menjaga ya, Mbak. Untuk mencapai kelulusan itu berjuang banget. Jadi pengganti dari pagi berangkat setengah 7 sampai pulangnya jam 3 jam 2 itu nanti saya langsung kerja lagi di kantor sampai jam 11 luar biasa sekali Juan senyum. Jadi ini pengalaman eksistensialnya Mbak Kiki yang luar biasa, mungkin bisa menginspirasi ya. Ya seperti itu. Mbak Kiki mungkin ada. Nah, Tetap semangat Mbak. Ya, Oke. semangat. Mbak. Ini malah mengharukan ya teman-teman ya. Kita ke kita bahas ke yang senang-senang. Oke. Tadi kan bahas yang nggak enaknya atau gitu saat berjuangnya itu. Ini kan sudah cita-citanya Mbak Kiki menjadi guru itu sudah terwujud. Wah, itu kan kebahagiaan yang sangat luar biasa ya buat pribadi Mbak Kiki juga ya. Itu kira-kira kebahagiaan yang seperti apa Mbak? Yang kalau di sekolah itu gimana Mbak? Apakah ketemu sama murid-murid itu bahagia? Kebahagiaannya itu gimana Mbak? Saat jadi guru dan bisa ngajar gitu. Iya. Karena pengalaman dari Senyum sendiri kayak jadi anak asuh, jadi anak sari ya, terus kemudian jadi relawan di Senyum, banyak bertemu dengan anak-anak yang mungkin dibilang lebih beruntung dalam sisi diberikan kelebihan dari Tuhan, dari Allah kayak gitu. Nah masuk sekolah ini pengalaman kerjanya itu pertama kali saya jadi guru GPK, guru pendamping khusus yang buat ABK kayak gitu. Oh, berarti di sekolahannya jenengan itu ada sekolah inklusi. Ada inklusinya? Ya, banyak. Oh gitu. Jadi ada ternyata sekolahannya Mbak Kiki ada inklusinya. Ya. Nah seperti itu. Terus kemudian karena itu gurunya ada gurunya yang keluar, kemudian saya diangkat jadi guru kelas. Kesenangan sendiri itu lebih tepatnya kayak mungkin beban dari rumah yang udah banyak, terus ketemu anak-anak itu kayak senang lagi, kayak apa sih yang harus kita lakukan untuk anak-anak, jangan sampai anak-anak merasakan apa yang kita rasakan itu lebih membuat kita kayak bahagia sih. Nanti bahagianya Mbak Kiki itu ketemuan adik-adik anak-anak yang ada di sekolah itu. Karena saya jujur Mbak Kiki, karena kalau saya juga pengajar, tapi kalau mengurus atau mengajar adik-adik yang SD itu kan memang mengkondisikannya yang agak ya Mbak, agak butuh effort yang luar biasa. Tapi Mbak Kiki sangat luar biasa bisa menghandle itu. Jadi bisa terakomodir ya. Kan ini sudah jadi guru di SD ya. Selain jadi guru SD, itu kan biasanya ada project-project lain atau kegiatan-kegiatan lain
entah itu privat dan sebagainya, itu ada nggak Mbak kira-kira Mbak? Ada untuk sampingan-sampingan juga, kegiatannya ikut apa? Kalau dulu ikut bimbel, tapi sekarang udah mandiri, jadi les privat sendiri ke anak-anak, ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah ya? Iya. Banyak Mbak? Lumayan ada 5 anak. Wes, 5 5 anak anak. banyak. Ya. Dan Banyak. itu jadwalnya emang padat banget. Sudah padat sekali itu. Wah, lagi ya sudah 5 anak, kalau misalkan 2 kali kan sudah 10 Iya. kali ya Mbak. Nah, itu Iya. udah banyak sekali. Oke Mbak Kiki, Mbak, apa untuk kedepannya Mbak Kiki itu harapannya karirnya itu seperti apa Mbak? Apakah mau daftar apa ini yang P3K. P3K atau CPNS atau mungkin buka bimbel? Ya. Bimbel lebih besar lagi mungkin. Kira-kira apa Mbak? Gimana ke depannya? Kedepannya, Heeh. prospek ke depan ya. Prospek ke depan, inginnya segera menikah. Nomor 1, amin. Amin. Terus yang kedua, rencananya pengen buka bimbel juga di rumah. Di Jogja atau di Mbak? Tergantung nanti. Oh, tergantung nanti ya. Iya. Nanti tergantung nanti ada investornya mungkin. Mungkin pejuang senyum yang Iya. mau invest. Wah, atau mau berkolaborasi, kan pasti di pejuang senyum ini kan banyak sekali ya Mbak yang masih di alam semesta di Jogja perkuliahan Ya. mungkin bisa direkrut Mbak untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Oke. Selain itu Pak, ada? Selain itu nggak ada sih, cuma les privat aja. Oke, saya ingin mengulik tentang Mbak, tentang kegiatan senyum dulu ya. Ya, Ya. boleh. Dulu itu kan jenengan sudah pernah jadi volunteer juga. Ya. Itu ada nggak kira-kira peristiwa atau kegiatan yang menurut Mbak Kiki itu mengesankan atau sampai sekarang itu teringat? Nah, itu ada nggak Mbak? Yang paling berkesan itu karena ikut programnya Sehati. Jadi kayak ke rumah-rumah itu loh, kayak survei adik-adik asuh kita, terus mengetahui kondisi perkembangan adik asuh itu paling berkesan banget. Karena gimana ya, kayak membuat kita lebih bersyukur aja bahwa hidup itu nggak selamanya di bawah, masih ada yang di bawah ternyata, masih ada yang di bawah kita. Ya pokoknya itu harus semangat, adik-adik kita yang di sana aja semangat, apalagi kita yang alhamdulillah masih sehat, diberikan lengkap kayak gitu, itu harus lebih semangat lagi. Oke, itu ya. Kalau Mbak, kan ke tempat-tempat adik asuh kayak gitu, itu kemana aja Mbak? Sudah kemana aja? Sudah kemana aja itu banyak, Banyak sekali. Kulon Progo, Bantul, gitu, Magelang, Solo. Klaten, Solo. Wah, paling berarti jauh sudah Solo. paling jauh Ya. Solo, berarti sudah hampir menyeluruh ya? Iya, sudah hampir Oke. menyeluruh. Oke. Untuk pertanyaan terakhir untuk Mbak Kiki, ini kan perdana ya Mbak? Iya, Podcast Senyum Ismi yang perdana. Kira-kira kesannya apa Mbak? Kesannya untuk podcast ini itu gimana Mbak? kesannya deg-degan karena pertama juga dan bingung kok bisa saya yang dipilih. Iya itu kesannya itu, terus seru juga ya, semoga menginspirasi. Oke, terima kasih Mbak Kiki atas sharingnya. Sukses terus buat karirnya, Amin. terus keinginannya, Amin. dan yang diharapkan di tahun-tahun selanjutnya semoga tercapai. Amin. Semoga segera tercapai dan mohon doanya. Oke, Amin. terima kasih Mbak Kiki atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan buat teman-teman pejuang senyum, kita masih ada episode-episode yang selanjutnya. Insya Allah kita akan mendatangkan narasumber pejuang senyum yang lain. Jadi tetap dukung podcast Senyum Ismi. Saya Yaka, terima kasih, bye bye.